Yesus kanggo kone wani pekeni no maru konaku Yesus kami oh belum pagar Allah kemawi Diana pagar. Kalau menurut saya Papua sebenarnya nama Papua itu sudah didefinisikan oleh banyak negara. Ada kepentingan dari ekonomi, mereka ke Papua, kemudian mereka mengartikan nama Papua. Saya merasa bahwa Pulau Papua itu merupakan salah satu pulau yang berdiri sendiri dengan mendiami suku tanah Papua itu sendiri. Jadi orang kulit hitam, rambut keriting, kemudian di sana memiliki sumber daya alam, kemudian banyak suku dari orang-orang luar itu sedang menikmati tanah Papua itu sendiri sehingga tanah Papua disebut sebagai tanah surga. Minta rokok kah? Iya kah? Ayo, minta satu batang kah? Rokok nih Pak. Tidak rokok Ya sudah, nih. Rokok untuk bisa barang untuk habis-habis toh. Saya ambil satu Iya, ambil sudah toh. Nanti baru kita cari lagi sama-sama. Iya. Siap, siap. Wah, hormat, makasih. Oh. Korek kah? Weh, Bah, ini bisa bakar kan? Isap kah? Tidak apa-apa. Jadi peristiwa yang dialami adalah rasis dan diskriminasi terhadap orang Papua atau mahasiswa Papua. Jadi awalnya itu kami mau aksi itu tanggal sekitar 15 Juli 2016. Kami mau pergi aksinya itu terkait dengan ULWP masuk dalam MSG. Itu tujuannya supaya penentuan pendapat atau penentuan kemerdekaan bangsa Papua itu didaftar di negara-negara ASEAN seperti itu. Jadi mahasiswa Papua mereka berkumpul untuk mereka melakukan aksi. Setelah itu tempatnya di asrama Papua ini pas kami mau keluar itu ada rombongan ormas. Itu ada sekitar 2 rombongan datang, kemudian mereka menghalang pintu depan asrama Papua. Kemudian dari situ mereka mengeluarkan kata-kata tentang monyet, mahasiswa Papua tidak tahu mandi, bodoh, goblok, seperti itu. Kata-kata ini adalah kata-kata rasis dan diskriminasi. Sehingga pada saat itu dalam 3 hari itu kita tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah diizin keluar. Karena di dalam asrama itu dari pintu luar maupun pintu depan itu ditutupi oleh TNI Polri atau keamanan negara. Sekaligus dengan rombongan ormas. Mereka punya tujuan bahwa kita tidak usah melakukan aksi di titik nol di Malioboro seperti itu. Padahal kita mahasiswa berpikir bahwa sebenarnya kita mahasiswa Papua, kemudian mahasiswa dari kota-kota lain dan orang-orang semua itu tidak ada yang namanya monyet. Kita sama-sama mahasiswa. Sehingga kita juga tidak terima. Kemudian ada PMI, itu Palang Merah dari Indonesia, itu mereka mau mengantar makanan kami. Karena 3 hari 3 malam kami tidak makan. Mereka mau antar juga itu dari pihak keamanan dan ormas, itu mereka disuruh pulangkan. Padahal PMI ini sudah terdaftar di PBB itu sendiri untuk mengamankan. Kemudian kita beberapa mahasiswa juga mereka mau antar makanan, kita kasih uang untuk mereka pergi beli ubi di pasar. Kemudian mereka mau ke asrama Papua, mereka mau antar makan. Itu TNI Polri maupun ormas yang sudah jaga, itu mereka dihalang. Mereka bilang tidak usah kasih makan. Bah, ini sebenarnya apa? Ini mereka mau membunuh kami. Kemudian kata-kata yang mereka sampaikan bahwa rasis, diskriminasi, dan lain-lain. Ini membuat kami tidak terima. Nah, ini kami diskusi sama-sama. Kemudian karena isunya semakin naik dan mahasiswa kota Yogyakarta, kalau disebut sebagai rasis, monyet itu tidak hanya mahasiswa yang kena, tapi satu suku, satu pulau Papua itu kena. Dan soal untuk isu rasis dan diskriminasi tidak hanya diterima oleh mahasiswa Papua Jogja, tapi sudah terjadi di orang Papua
Papua itu sendiri, baik dari pejabat, dari keluarganya, dari orang tua yang ada di kampung dan semua. Itu orang-orang memandang kita bahwa kita ini tidak tahu mandi, misalnya monyet dan lain-lain. Isu-isu itu kita tidak terima, lalu kita sampaikan kepada pemimpin kami di Tanah Papua. Waktu itu gubernurnya adalah Lukas NMB. Lukas NMB dengan ada beberapa DPR yang saya masih ingat adalah Laurentius Kadepa. Mereka dua sempat dan ada beberapa rombongan mereka sempat ke Jogja, kemudian mereka sempat ketemu dengan Hamengkubuwono ke-10, gubernur di Jogja. Mereka sempat berbicara, kemudian ada gubernur sampaikan bahwa kalau misalnya mahasiswa disebut monyet, berarti saya juga kena. Saya sebagai pemimpin Lukas Tanah Papua saya juga kena. Makanya kalau seperti terjadi ini saya bisa bawa mahasiswa 7.000 ini ke Tanah Papua seperti itu. Informasinya semakin viral lagi, bukan di Indonesia tapi dunia. Sehingga dari gubernur, kemudian dari gubernur dari Hamengkubuwono dengan Lukas NMB, mereka diskusi dan sepakat bahwa mahasiswa harus tinggal di sini. Tetapi di sini saya mau sampaikan bahwa terkait dengan rasis dan diskriminasi ini, sampai sekarang saya masih terluka terkait ini. Karena kita sebagai manusia itu tidak bisa sebut sebagai monyet dan lain-lain. Jadi kalau negara ini sebagai negara demokrasi ya, bagaimana kita harus memberikan solusi, bagaimana menghargai manusia satu dengan manusia yang satu, kemudian bagaimana mendengarkan pendapat. Apa yang kita mau sampaikan di muka umum, itu harus bebas, karena negara ini negara demokrasi. Jadi kita tidak boleh tutup-tutup. Seperti itu. Jadi untuk peristiwa ini memang luka bagi kami mahasiswa Papua di tahun 2016. Pada saat itu, pada rasis tahun 2016 itu, kami merasa bahwa kami ini bukan lagi bagian dari Indonesia seperti itu. Karena diperlakukan seperti binatang. Karena monyet itu binatang. Seperti itu. Kalau dibilang tidak tahu mandi atau bodoh atau mungkin goblok seperti itu, tidak pantas disebut sebagai manusia, kita sebagai manusia. Jadi yang pertama yang saya rasakan adalah tidak dihargai oleh negara kami. Negara Indonesia itu satu. Kemudian yang kedua itu masa kami datang untuk kuliah, kita dapat pendidikan, ilmu dari kampus untuk menyampaikan pendapat kita terhadap dunia bahwa tanah Papua, orang Papua tidak baik-baik saja. Kemudian kita mau menyampaikan pendapat kita di tempat umum, tempat publik melalui aksi-aksi dan lain-lain. Nah, kalau informasi-informasi tersebut ditutupi oleh negara itu sendiri, mana mungkin negara ini mau berkembang, negara ini mau baik-baik saja, tidak. Tapi karena negara ini negara demokrasi ya, pendapat-pendapat kita itu harus diterima oleh publik dan siapa saja. Seperti itu. Itu yang hal kedua. Kemudian hal yang ketiga, pada waktu terjadi rasis itu, kami rasa kami ada yang dapat sakit lambung karena 3 hari 3 malam tidak makan. Kemudian ada yang sampai mau pingsan seperti itu. Jadi kami merasa bahwa untuk rasis dan diskriminasi yang terjadi di Jogja itu merupakan salah satu luka yang tidak bisa sembuh. Dan dari sekarang maupun kapan seperti itu. Jadi itu sudah tercatat. Mungkin itu. Kemudian yang ketiga adalah kami merasa untuk Hamengkubuwono sendiri dan pejabat dari Lukas NMB dan lain pernah berbicara, dan mungkin ini solusi yang baik yang mereka ambil. Jadi kami rasa aman-aman karena mahasiswa Papua sekarang masih kuliah berjalan baik, tidak berpulang karena rasis itu. Tetapi rasis itu biasa terjadi sampai sekarang masih terjadi. Seperti itu. Mungkin itu yang saya rasakan saat itu. Lalu bersama dengan pintanya, bahasaku
kini tak didengarkannya, menjadi keinginan ego dalam batinnya. Jenuh membisu lalu terbunuh abu. Saya biasa ajak kepada teman-teman dan lain-lain. Salah satunya adalah kita membangun pemahaman bahwa kita manusia Papua atau orang Papua atau pelajar dan mahasiswa Papua dengan pelajar dan mahasiswa Papua yang ada di pulau-pulau lain, itu sebenarnya kita sama sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu sendiri, sehingga kita itu bisa menghargai, menghormati, kemudian menyayangi satu sama lain. Nah, itu poin yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati. Itu kita mahasiswa biasa lakukan itu biasanya lewat seminar-seminar. Jadi ada organisasi-organisasi yang ada di Papua itu kita melakukan seminar-seminar, tetapi pematerinya kita undang dari teman-teman Jawa atau orang yang berprofesi digelar sebagai dosen. Kita ajak dia dalam organisasi itu, dia memberikan materi itu. Kemudian kita juga itu selalu membuat kegiatan-kegiatan dari organisasi. Kemudian kita terlibatkan warga-warga setempat. Kemudian ada teman-teman mahasiswa Papua yang mereka melakukan untuk di tempat-tempat kos mereka melakukan kegiatan-kegiatan tentang pembersihan halaman dan lain. Ini merupakan salah satu citra terbaik dari mahasiswa untuk kita memberikan nilai. Kemudian ada beberapa nilai yang selanjutnya adalah kita mahasiswa juga kan selalu KKN, ambil tugas akhir dan lain-lain. Kita bergaul, hidup bersama dengan warga-warga setempat, bahwa kita menunjukkan bahwa kita juga manusia. Nah, kita juga mahasiswa, kita datang untuk belajar, kita datang untuk ingin tahu supaya apa yang kita tahu itu bisa dengan diri kita itu, kita ini manusia seperti itu. Jadi sama dari anak Papua dengan teman-teman dari Jawa itu sama, kita manusia seperti itu. Jadi beberapa hal itu yang kita lakukan. Selalu menepi mati dan kembali jalan yang lurus, labu bersama dengan pintanya. Bahasaku kini tak didengarkannya, menjadi kepingan ego dalam batinnya. Jenuh membisu lalu terbunuh abu. Oke, kalau untuk cara memperjuangkan hak-hak orang Papua, ya salah satunya sebagai pelajar dan mahasiswa, ya kita aksi menyampaikan, karena di tanah Papua ini tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Karena di tanah Papua itu sedang mengambil sumber daya alam secara brutal, tidak izin tanpa pemilik, itu satu. Kemudian yang kedua, tanah Papua itu banyak peristiwa karena pengiriman TNI Polri di tanah Papua, sehingga di sana warga trauma, bahkan ditembak, bahkan habis nyawa. Ini juga salah satu peristiwa yang terjadi di tanah Papua. Kemudian tanah Papua itu sendiri juga itu dari PT Freeport hadir sejak tahun 1973 itu sampai sekarang. Itu sebenarnya tuh dia menjamin nilai ekonominya, menjamin dunia, tetapi PT Freeport hadir juga ini sebagai salah satu malapetaka bagi kita orang Papua, karena dengan hadirnya PT Freeport itu banyak orang meninggal, banyak orang dibunuh, banyak orang dirampas, diperkosa, sampai saat ini sekarang orang Papua semakin hari semakin turun. Nah, seperti itu. Kemudian negara sendiri sewena-wena mereka menghadirkan DOP, daerah otonomi khusus, daerah otonomi baru. Kemudian mereka tetapkan otonomi khusus dari 2001 diperpanjang lagi. Sampai ini tidak ada kewenangan dari orang Papua itu sendiri. Mereka mengambil dari kebijakan dari Jakarta untuk mereka tetapkan, dari mereka seolah-olah dari negara itu milik Papua itu sebagai mengatur bebas saja seperti itu. Kemudian tanah Papua itu sendiri juga itu banyak masalah yang harus diselesaikan. Kalau memang saat ini sampai nanti tidak selesaikan, ini menjadi salah satu luka yang ada di tanah Papua untuk Papua sendiri, untuk Indonesia dan dunia seperti itu. Lagunan sendu dan syair yang menawan, melagu bersama menyayat hatiku.
dan bunyi ombaknya dan siul unggasnya melagu bersama, oh nyanyian sunyi. Oke, harapan yang sama sampaikan yang pertama adalah kita harus hargai dan hormati budaya setempat. Jadi misalnya tanah Jawa punya budaya ya kita bisa hormati, tapi orang Jawa juga bisa hormati budaya dari Papua. Kalimantan juga bisa hormati budaya dari Papua, budaya Papua juga harus hormati Kalimantan. Jadi kita itu saling hargai dan saling hormati dalam budaya suatu tempat itu sangat bagus. Itu baik. Kemudian yang kedua, itu bagaimana antara budaya, itu bagaimana kita meningkatkan. Karena di tanah Papua itu sendiri, itu budayanya semakin hari semakin hilang. Artinya bahwa orang Papua punya budaya, salah satu sukunya suku Me dan suku Dani. Mereka menggunakan koteka. Tapi koteka ini dari negara, itu mereka tetapkan sebagai ini salah satu pornografi ya, seperti itu. Ini sebenarnya itu sudah menghilangkan budaya dari tanah Papua. Jadi nilai penghargaannya itu tidak ada seperti itu. Dan di sini saya mau sampaikan lagi untuk kepada teman-teman di Jawa, khususnya di Jogja, itu kita sebagai mahasiswa Papua itu kadang tidak terima ada kos-kosan dan lain-lain, seperti itu. Jadi dengan ketidakterimaan ini, mengapa sampai tidak terima? Karena ada 1-2 orang yang melakukan hal yang kurang bagus, dipukul semua mahasiswa itu, pukul rata semua, bahwa semua mahasiswa Papua itu melakukan seperti ini. Misalnya contohnya miras, semua miras seperti, padahal ini 1-2 orang yang lakukan. Seperti masyarakat Jawa juga, khususnya Jogja, kalau 1-2 orang yang melakukan tindakan seperti ormas yang melakukan rasis pada tahun 2000, itu kita merasa itu pukul semua, tidak. Itu hanya 2-3 orang yang melakukan langsung bawa atas nama itu pulau dari Jawa itu sendiri seperti itu. Jadi di sini saya mau ceritakan satu pengalaman. Saya tinggal di kos Jawa itu gratis, yaitu mungkin dosen waktu itu lektornya adalah lektor dari UKDW. Itu dia periodenya 2014 sampai 2019. Saya pernah tinggal di Bapak punya ini, namanya itu Insinyur Henry MSc PhD. Jadi S1-nya itu dia selesai di Parayangan, kemudian S2 dan S3 itu selesai di Singapura. Jadi saya pernah tinggal di kosnya dia. Jadi Bapak ini sangat baik sekali, orangnya hebat, dia mampu menghargai orang Papua, termasuk saya ini yang pernah alami. Dan saya pernah tinggal di rumahnya sampai dari 2013 sampai 2021, tinggal gratis. Jadi saya merasa bahwa Bapak ini memberikan salah satu nilai yang terbaik, menghargai nilai keharmonisan, menghargai sesama manusia. Jadi saya itu menghargai Bapak itu karena Bapak ini pimpinan kampus UKDW, dan memberikan kewenangan untuk saya sampai selesai, sehingga saya mengucapkan Bapak ini terima kasih banyak karena sudah memberikan saya tempat, saya bisa selesai kuliah sampai selesai. Semoga Bapak umur panjang dan sukses selalu. Ada yang sendu, puisi yang menawan, terjalin bersama di timur mereka. Dan bunyi ombaknya dan siul unggasnya melagu bersama, oh nyanyian sunyi. Di tanah Papua dan orang Papua itu harus merdeka di atas tanahnya sendiri. Surga yang terlantar dan penuh senyuman, laut mutiara yang hitam terpendam, dan sungai yang deras mengalirkan emas. Dan bunyi ombaknya dan siul unggasnya melagu bersama, oh nyanyian sunyi, oh nyanyian sunyi.